Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rali Pranajak Kironselo dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ada berbagai macam isinya. Yang pertama itu ada manajemen proses. Manajemen proses ini dari segi bahasa dia memiliki dua bahasa, yaitu manajemen adalah yang mengatur dan mengelola sumber daya. Selanjutnya untuk proses adalah program atau instruksi yang sedang dikerjakan. Jadi manajemen proses adalah proses sumber daya yang akan dieksekusi. Nah, apa sih manajemen proses itu? Jadi manajemen proses adalah cara sistem operasi mengatur program yang sedang dieksekusi. Jadi misal sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya, kalian bertanya apa itu sumber daya? Sumber daya merupakan, yaitu ada CPU time, memori, file atau berkas, dan juga input output. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu proses sistem operasi. Di proses sistem operasi, eksekusi suatu program dikenal dengan nama proses atau teks. Selanjutnya proses berisi instruksi dan data, program counter, register proses, dan stack berisi data sementara. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijatuhkan oleh sistem operasi. Dari sudut pandang proses, maka sistem operasi ini adalah kewajiban dari sistem operasi, yaitu harus saling melanjutkan interleave yang bertujuan memaksimumkan penggunaan pemproses sambil memberi waktu tanggap. Yang kedua itu memiliki kebijaksanaan tertentu. Sistem operasi harus mengalokasi sumber daya ke proses mengikuti kebiasaan yang sudah ditentukan sambil menghindari deadlock. Nah, ini ada deadlock nanti itu bisa saya jelaskan nanti. Mendukung komunikasi antar proses dan penyita proses. Sistem operasi harus dapat mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Hal ini berguna untuk penjadwalan dan memastikan alokasi sumber daya. Selanjutnya ada diagram state proses. Nah, diagram state proses memiliki 5 state-nya masing-masing, yaitu ada dari running, not running, enter, dispatch, pause, maupun exit. Jadi di state dasar proses sistem operasi ada yang namanya running. Running adalah proses yang sedang dieksekusi. Misalnya kalian membuka aplikasi, itu akan diproses oleh sistem operasi. Selanjutnya ada ready, itu adalah proses yang siap untuk dieksekusi. Terus ada blocked, nah proses menunggu sumber daya yang diperlukan. Ada new proses baru yang diciptakan tapi belum siap dieksekusi. Selanjutnya ada exit, proses yang telah diselesaikan. Exit ini adalah proses terakhir yang terjadi pada proses sistem operasi, di mana setelah exit tandanya aplikasi dapat digunakan oleh user. Selanjutnya ada PCB atau program control block. Di sini PCB memiliki elemennya masing-masing, yaitu ada data pemakai. Bagian dapat dimanipulasi seperti data program, daerah stack pemakai, yaitu ada program pemakai, program binder yang dieksekusi. Selanjutnya elemennya adalah stack system, di mana menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem call. Dan selanjutnya ada PCB, informasi yang diperlukan sistem operasi dalam mengendalikan proses. Selanjutnya ini ada beberapa operasi pada proses, yaitu yang pertama operasi terhadap proses lainnya. Ini ada penciptaan proses, create a proses, pengecualian proses, penundaan proses, penlanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, pembangunan proses, dan menjadwalkan proses. Selanjutnya memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Yang pertama ada penciptaan proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas seperti menamai, menyisipkan, menentukan prioritas, menciptakan PCB, dan mengelola sumber daya proses kejadian yang dapat menciptakan proses. Nah, pada lingkungan batch sebagai tanggapan atas job, pada lingkungan interaktif terjadi saat pemakai berusaha log on. Itu sebagai tanggapan suatu aplikasi ada yang proses tanggapan. Pada Unix, proses diciptakan dengan sistem call fork, yaitu menciptakan kopian proses pemanggil induk yang identik. Dan pada MS-DOS, sistem calls adalah memuatkan file binary ke memori dan mengeksekusi sebagai anak proses. Pada sistem ini, proses induk dan proses anak tidak berjalan paralel. Selanjutnya